Pilihan ganda, pilihlah jawaban yang paling benar di antara 4 jawaban yang tersedia dari setiap pertanyaan. Ada A, B, C, D kan gitu ya. Soal yang pertama adalah Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung merupakan badan perlengkapan peradilan yang berwenang untuk mengadili perkara yang tidak termasuk judek fakti. Adalah A. Pengadilan Tinggi, B. Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, C. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, D. Mahkamah Agung. Jawabannya adalah Mahkamah Agung. Pertanyaannya tadi kan yang tidak termasuk judek fakti kan gitu. Karena Mahkamah Agung ini termasuk judek yuris kan gitu ya. Soal yang kedua, memori kasasi diajukan pemohon kasasi sejak tanggal menyatakan kasasi dalam kurun waktu. Jawabannya adalah 14 hari. Jawabannya B ini ya, nomor 2 B. Kemudian yang nomor 3, peninjauan kembali adalah merupakan apa? Yang pertama, A. Upaya hukum terhadap suatu putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ataupun inkrah ven gewisit. Yang B. Upaya hukum terhadap suatu putusan pengadilan yang tidak adil. C. Perlawanan terhadap kesalahan dalam mengadili. Perlawanan terhadap suatu putusan yang eksekusinya dilakukan secara keliru. Jawabannya adalah A. Peninjauan kembali adalah merupakan upaya hukum terhadap suatu putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Ini nomor 3 ya. Kalau yang nomor 2 tadi, 14 hari, itu karena berdasarkan pasal 245 ya, ayat 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 KUHP ya, dan SEMA nomor 7 tahun 2012 tentang rumusan hasil tentang rapat pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksana tugas bagi pengadilan. Kemudian yang nomor 4, semua nama organisasi advokat yang ada di Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 bernaung di bawah induk organisasi advokat yang bernama jawabannya adalah A. PRAGI, Perhimpunan Advokat Indonesia. Kemudian Kode Etik Advokat Indonesia disingkat dengan KEAI, disusun untuk maksud dan tujuan sebagai pemohon untuk dipatuhi advokat dalam menjalankan profesinya, menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat supaya advokat tahu hak dan kewajiban dalam menjalankan profesi advokat A, B, dan semua benar. Jawabannya adalah D ya. Kemudian nomor 6, profesi advokat adalah profesi terhormat dan menjadi salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Dikenal dengan istilah apakah profesi terhormat tersebut? Jawabannya adalah officium noble. Officium noble itu artinya terhormat. Profesi yang terhormat. Jadi advokat juga sama dengan penegak hukum lainnya seperti polisi, hakim, jaksa. Karena advokat adalah termasuk profesi yang terhormat. Nomor 7, orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari pemberi jasa hukum dikenal dengan sebutan apa? A. Justicial balance, mencari keadilan klien dan pasien. Jawabannya adalah C, klien. Soal nomor 8, menurut Undang-Undang nomor 18 tahun 2003, satu-satunya profesi yang memberikan jasa hukum adalah advokat. A. Pertanyaan tersebut tidak benar. Pernyataan tersebut benar. Pernyataan tersebut bertentangan dengan kepentingan umum. Pernyataan A, B, C adalah salah. Jawabannya adalah B. Pernyataan tersebut adalah benar.
Soal nomor 9. Jawaban atau profesi advokat adalah jabatan atau profesi terhormat, fashionable, karena A. Advokat mempunyai kode etik yang harus dipatuhi. Syarat yang berat untuk menjadi advokat. C. Advokat harus mendahulukan kepentingan klien. Yang D. Advokat tidak semata-mata untuk memperoleh imbalan atau bayaran atau honor, tetapi demi untuk menegakkan hukum. Jawabannya yang benar adalah D. Ya, jawabannya D, nomor 9. Soal nomor 9 ini jawabannya D. Soal nomor 10. Usaha damai atau islah. Usaha damai dapat dilakukan advokat untuk kepentingan klien dalam perkara A. Hukum perdata, hukum pidana, hukum tata usaha negara, kemudian semua benar. Jawabannya adalah hukum perdata. Tapi tidak menutup kemungkinan perkara pidana pun juga bisa damai, bisa didamaikan, bisa mediasi. Tapi ini kan soal untuk upah kan gitu ya, tidak perlu diperdebatkan. Nomor 11 adalah advokat baru dapat menangani kasus klien yang dulu ditangani teman sejawat ya. Adalah A. Klien mencabut kuasa dari teman sejawat menyatakan dapat menangani kasus klien tersebut. C. Tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya. Yang D. Tidak sesuai dengan ilmu yang diperoleh. Jawabannya adalah A ya. Klien telah mencabut kuasa dari kuasa hukumnya, maka boleh ganti advokat kan gitu. Soal nomor 12, advokat diperkenankan menarik seorang klien dari teman sejawat asalkan ada izin dari A. Pihak kepolisian, organisasi advokat, dewan kehormatan. D. Sama sekali tidak boleh dilakukan. Jawabannya adalah D. Sama sekali tidak boleh dilakukan. Nomor 13 ya, nomor 13. Ini soalnya adalah bagaimana hubungan advokat dengan teman sejawat di dalam menjalankan profesinya di masyarakat. Jawabannya adalah B. Advokat harus menjunjung tinggi nilai profesinya dengan dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling mempercayai sesama profesi. Advokat itu adalah penegak hukum ya, nanti tidak boleh pukrul, tidak boleh ngerot uangi klien ya. Harus benar-benar menjalankan profesi dan menjunjung tinggi nilai profesi advokat. Seperti itu. Soal nomor 14. Sebelum terbentuknya profesi advokat yang dimaksud oleh Undang-Undang Advokat, berapakah jumlah organisasi yang disebut dalam pasal 32 ayat 3 Undang-Undang Advokat yang secara bersama dan untuk sementara menjalankan tugas dan wewenang organisasi advokat dimaksud? Jawabannya adalah B. 8 organisasi ya. 8 organisasi itu termasuk ada IKADIN, ada APSI, ada macam-macam. Terus kemudian gabung menjadi satu, akhirnya membentuk yang namanya PERADI, Perhimpunan Advokat. Jumlahnya 8 ini. Nomor 15, sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Advokat, wilayah kerja advokat meliputi. Jawabannya adalah A. Seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Jawabannya A ya. Soal nomor 15 jawabannya A. Seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Nomor 16, advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawab di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Wujud seperti itu merupakan cerminan hak imunitas. Jawabannya adalah D, hak imunitas. Nomor 16 jawabannya D. Kemudian nomor 17, pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh, jawabannya adalah C, PERADI, Perhimpunan Advokat Indonesia. Ini sekarang ketua DPN PERADI namanya Profesor Dr. Oto Hasibuan, SHMM. Jadi nomor 17 jawabannya adalah C, PERADI. Nomor 18, seorang advokat dapat dikenal tindakan
sebagaimana dimaksud pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dengan alasan kecuali. Jawabannya adalah B. Tidak berhasil memenangkan perkara klien yang ditanganinya. Kecuali loh ya. Ini kadang-kadang soal ujian profesi advokat, pertanyaannya adalah jebakan. Nomor 18 jawabannya adalah B. Tidak berhasil memenangkan perkara klien yang ditanganinya. Jawabannya B, nomor 18. Nomor 19, eksistensi advokat setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 sudah diakui statusnya sebagai, jawabannya adalah C, penegak hukum. Jawabannya adalah penegak hukum. Nomor 20, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya putusannya nomor 014 ya. 014 PUU 4 2006 tanggal 30 November 2006 antara lain menyatakan, jawabannya adalah D, semua benar. Nomor 20 jawabannya adalah D, semua benar. Nomor 21, institusi manakah yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan advokat? Jawabannya adalah A, Pradi sebagai organisasi advokat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Advokat. Nomor 22, di manakah tempat advokat wajib bersumpah? Ini pelantikan ya, tentunya di pengadilan tinggi, sesuai KTP masing-masing. Nomor 22 pertanyaannya, di manakah tempat advokat wajib bersumpah atau berjanji sebelum menjalankan tugas profesinya? Jawabannya adalah D, pengadilan tinggi di wilayah domisili hukum yang bersangkutan, sesuai dengan alamat atau domisili, sesuai dengan alamat KTP-nya. Kalau Kediri ya berarti di wilayah Jawa Timur. Jawabannya adalah ini ya, D. 22 jawabannya D. 23 sesuai ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Advokat yang dapat diangkat sebagai advokat lain. Jawabannya ini. A, sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. Berarti boleh sarjana syariah, sarjana hukum syariah, atau sarjana hukum Islam, dan sarjana ilmu hukum. Kemudian soal nomor 24. Objek ya, nomor 24, objek yang menjadi gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah, ini soal Pratun. PTN Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara. Kemarin yang menyampaikan Pak Agus Manfaluti. Objek yang menjadi gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah, jawabannya surat keputusan pejabat tata usaha negara. Misalkan terkait dengan kebijakan atau keputusan bupati atau gubernur, gitu. Sehingga itu merugikan stafnya kan gitu. Maka pihak yang dirugikan boleh mengajukan keberatan terhadap putusan atau kebijakan bupati ataupun gubernur seperti itu. Jawabannya adalah B ya, nomor 24. Namanya pemerintah ini. 25 dalam pasal 1 ayat 10 dahulu butir 4 ya, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 diatur tentang pengertian sengketa tata usaha negara atau STUN. Dari rumusan masalah pasal tersebut dapat diketahui siapa dan apa saja yang menjadi pihak-pihak yang bersengketa di PT-UN. Dari keempat jawaban ini, pihak manakah yang berkedudukan sebagai tergugat? Jawabannya adalah A, B, C semua benar. Ini jawabannya.
Nomor 25 jawabannya D ya. Soal nomor 26, dalam hal penggugat tun tidak hadir pada sidang hari pertama, maka bagaimana? Maka jawabannya adalah gugatan dinyatakan gugur. Ini berarti penggugat harus aktif ya. Nomor 27. Apa yang dipersiapkan pada saat Anda melakukan gugatan di peradilan PT UN? Yang harus disiapkan apa? Yang harus dipersiapkan? Jawabannya adalah A. Gugatan sedapat mungkin disertai surat keputusan tun yang disengketakan. Kemudian soal nomor 28 ya. Di Peradilan Tata Usaha Negara dikenai adanya A. Pemeriksaan provinsi, pemeriksaan persiapan, pemeriksaan pra-peradilan, penyidikan, dan penyelidikan. Ini kemarin sudah disampaikan oleh pemateri ya, Pak Gusman. Jawabannya adalah B, yaitu pemeriksaan persiapan. Ini saya pernah melakukan pemeriksaan persiapan itu ada sampai 3 kali ya. Karena lawannya pemerintah, pejabat, penguasa. Maka gugatan yang dibuat oleh pihak yang mengajukan gugatan ini harus rapi, harus betul ya, agar nanti tidak ditolak. Nomor 29, dalam pemeriksaan persiapan, apabila dalam jangka waktu yang ditentukan penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Terhadap putusan tersebut dapat diajukan apa? Yaitu gugatan baru jawabannya, bukan banding ya. Nomor 29 jawabannya adalah B. Nomor 30, sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, gugatan tun dapat diajukan dalam tenggang waktu berapa ini? Yaitu adalah 90 hari. Jawabannya ini. Jawabannya A. 30 jawabannya A ya. 30 jawabannya A. Kemudian ini soal nomor 31 ya, tentang PHI, Pengadilan Hubungan Industrial. Ini kemarin yang menyampaikan Pak Nur Baidah ya. Nomor 31, putusan Pengadilan Hubungan Industrial mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK mempunyai kekuatan hukum tetap apabila ini ada 4 jawaban ini. Yang betul adalah B ya, tidak diajukan kasasi Mahkamah Agung, tidak diajukan kasasi Mahkamah Agung dalam jangka waktu 14 hari kerja. Ini kan apabila. Jawabannya B, 31 jawabannya B. Tidak diajukan kasasi Mahkamah Agung dalam jangka waktu 14 hari kerja. Atau diatur dalam pasal 110 Undang-Undang PHI. Ini ada di dalam pasal 110 ya, Undang-Undang PHI. Tapi kalau ngomong masalah pengadilan hubungan industrial ya, maka kita harus menguasai hukum materialnya seperti Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, atau Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dan ada lagi Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja. Nomor 32 dalam mengambil keputusan majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial mempertimbangkan, jawabannya adalah D ya. Ini jawabannya D. Nomor 33 jawabannya C. Saya tahu karena saya sudah baca. 33 C. Kemudian 34 B. 34 B jawabannya. 35 jawabannya adalah A, bahwa hukum kurang jelas.
Ini soal tentang apa? Peradilan agama ya. Nomor 36 jawabannya cerai gugat diajukan oleh ini. Istri ke pengadilan agama tempat tinggalnya. Jawabannya B. 37 jawabannya ini tempat tinggal istri. Cerai talak diajukan ke pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal istri ya, cerai talak. Kecuali kalau istri nusus ya. Ini menyangkut tentang kewenangan relatif ya, kewenangan relatif. Jadi sepertinya undang-undang itu cenderung ke perempuan. Nomor 37 jawabannya adalah B. 38 harta gonok ini adalah harta yang diperoleh selama perkawinan ini. 38 jawabannya A. 39 jawabannya Sumir. 39 jawabannya C ya. 40 jawabannya adalah tergugat. Berarti B. Prinsip dasar pengajuan gugatan ialah gugatan diajukan ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau domisili aktor sekuitur forum tergugat. 40 jawabannya B. Kemudian nomor 41 jawabannya itu ada A. A gugatan konvensi. Gugatan balik disebut dengan apa? Rekopensi itu gugatan balik. Jawabannya adalah B. Nah, jawabannya B ya. 42 tergugat dalam menjawab gugatan, penggugat dapat mengajukan kecuali kesimpulan. Ini pertanyaan jebakan. Nomor 42 jawabannya D. 43 adalah jawabannya apa? Penggugat mengajukan tanggapan atas jawaban tergugat yang disebut sebagai replik. Penggugat, jawaban, replik, duplik kan gitu. Jawabannya adalah B. Nomor 44 jawabannya A. Duplik. Kemudian nomor 45 jawabannya adalah verzet. Upaya hukum itu kan ada biasa dan luar biasa. Verzet ya. Saya juga pernah ini mengajukan verzet, upaya verzet. Verzet ini saya sudah putusan kemudian saya mengajukan upaya hukum verzet. Kalau yang replik ini artinya respon penggugat ya terhadap jawaban tergugat. Respon penggugat terhadap jawaban tergugat. Nomor 46 jawabannya C, peninjauan kembali. Upaya hukum yang dilakukan terhadap putusan kasasi disebut PK. 47 jawabannya adalah B, gugatan tidak dapat diterima. Atau di NO, Need on Valid Faklak ya. Bukan Nahdlatul Ulama, tapi NO itu singkatan dari ini, NO. Gugatan tidak dapat diterima. Berarti 47 jawabannya B. Ini sering keluar ini soal sepele seperti ini pasti keluar ujian profesi advokat. Nanti kalau pilihan ganda betul semua kan lumayan bisa menolong yang isinya ya surat kuasa dan surat gugatan. Kemudian 48 jawabannya A. 48 jawabannya A. A. 49 jawabannya B. 49B pada saat mengajukan jawaban terhadap gugatan. Kemudian soal nomor 50 jawabannya badan peradilan. Soalnya badan peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung adalah meliputi ini. Jawabannya A, meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara. Jawabannya A. Kemudian soal nomor 51. Upaya hukum biasa adalah verzet, banding, dan kasasi. Jawabannya
B. 52 jawabannya A. 53 jawabannya B. Upaya hukum banding dalam hukum acara perdata harus dinyatakan dalam jangka waktu 14 hari. Kalau pidana berapa? 7 hari. Kalau perdata 14 hari. Jawabannya 53 adalah B, yaitu 14 hari. 54 jawabannya D. 54 jawabannya adalah D. Saksi memberikan keterangan berdasarkan apa yang didengar dari orang lain. Bukan saksi ahli loh ya. Kalau saksi ahli kan memberi keterangan sesuai dengan keahliannya. Kalau saksi ini apa yang dia alami, apa yang ia ketahui, yang ia dengar, itu namanya saksi. Kemudian nomor 55 jawabannya adalah A, yaitu mengajukan gugatan baru. 56, isi gugatan dapat dikelompokkan dalam 3 bagian secara berurutan, yaitu A, identitas para pihak yang berperkara, posita, dan petitum. Ini ya, bagi nanti kalau jenengan ujian isai, surat kuasa dan surat gugatan, ketika membuat surat gugatan, baik perceraian, wan prestasi, ataupun PMA, pasti ini sampai harus menampilkan identitas para pihak, kemudian posita, usabibul asbabnya seperti apa, kemudian petitum. Petitum itu tuntutan, apa yang diminta. Petitum ada yang primer, ada yang subsidiar. Ini penting, pasti keluar ini. Kemudian 57, alat bukti diatur secara limitatif dalam pasal 164 HIR atau 384 RBG, yaitu jawabannya adalah B, yaitu bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Jawabannya B ya, 57 jawabannya B, 58 jawabannya ini C, pengetahuan hakim. Penggugat harus membuktikan gugatan melalui alat bukti sebagaimana tersebut di bawah ini, kecuali pengetahuan hakim. Kemudian soal nomor 59. Soal nomor 9 jawabannya B. Jawabannya B, memori banding. Biar cepat ya, 59 jawabannya B. Nah, ini. 60 jawabannya adalah A. 50 A. 60 jawabannya A. Kemudian 61 jawabannya D, setiap pejabat polisi Republik Indonesia. Jawabannya ini. 62 jawabannya adalah A, yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia dengan pangkat tertentu ya. Dan PP bila terjadi dugaan suatu tidak pidana, maka sesuai ketentuannya penyidikan oleh instansi yang berwenang dapat dilakukan penyidik menurut KUHAP adalah pejabat polisi negara dengan pangkat tertentu dan PNS itu ya, PNS pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. 62 jawabannya A. 63 jawabannya B. Adanya bukti permulaan yang cukup. 64 jawabannya adalah C. 64 C. 65 jawabannya B ya. Apa yang dinyatakan saksi di sidang pengadilan. Kemudian untuk soal yang nomor 66
soalnya penangkapan sebagai salah satu upaya paksa menurut KUHP dapat dilakukan penyelidikan dan atau penyidik adalah untuk jangka waktu paling lama 1 hari. Jawabannya adalah B. 67 jawabannya C ya. 67 C. 68 jawabannya D. 68 D. 69 jawabannya A. 70 jawabannya C. 70 jawabannya C. 71 jawabannya D. 71 D. Tersangka. 72 jawabannya B. 73 jawabannya adalah C. Rumah penyimpanan benda sitaan negara. Benda sitaan menurut KUHP disimpan di itu. Rumah penyimpanan benda sitaan negara. Kemudian soal nomor 74. 74 jawabannya adalah C. Kejaksaan atau penuntut umum. Nah, ini jawabannya C ya. 74 jawabannya C. Kejaksaan penuntut umum. 75 jawabannya B. Jaksa. Ini jawabannya. 76 jawabannya adalah B. Terdakwa atau penasihat hukum. 78, 76, 77 ya, jawabannya adalah A. 20 hari. Penyidik berwenang melakukan penahanan dalam waktu 20 hari. 78 jawabannya 78 jawabannya adalah D. Pemeriksaan in absentia. In absentia. Jawabannya D. Jawabannya ini. 79 jawabannya B. Apa yang seorang ahli dinyatakan di sidang di pengadilan. Jawabannya B ini. Kemudian nomor 80 jawabannya adalah C. Persangkaan hakim. Nomor 81 ini tentang hukum acara pidana. Nomor 81 jawabannya C. Tempat penuntut umum. 82 jawabannya adalah 7 hari. 7 hari. ...83 jawabannya D. 83 jawabannya D. 84 jawabannya D. 85 jawabannya A. 180 hari. 86 jawabannya C ya. Perselisihan putusan hubungan kerja ataupun PHK. Ini keluar lagi PHI. 87 jawabannya A. Mediasi. 88 jawabannya adalah A. Surat gugatan. Kemudian nomor 89 jawabannya C ya. Pengadilan hubungan industrial di mana pekerja bekerja. Misalkan gudang garam ya berarti gudang garam. Nomor 90 jawabannya adalah di bawah 150 juta. Proses berada di pengadilan hubungan industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilainya adalah 150 juta. Di bawah 150 juta. Jawabannya A. 91 jawabannya A. 1 A. 92 jawabannya D. Kemudian 93 jawabannya D.
94 jawabannya D ya, keputusan pejabat tun bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik. 95 jawabannya D, penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku serta menimbulkan akibat hukum bersifat final, individual, dan konkret. 96 jawabannya adalah C, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 junto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Soal nomor 97, jawabannya adalah C, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara. Nomor 98 jawabannya adalah C, pengakuan terdakwa. 99, suatu perkawinan dapat putus disebabkan karena semuanya benar. Jawabannya D. Nomor 100 adalah C, 6. Nomor 100 jawabannya C. Nomor 101 jawabannya B. Sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Nomor 102 jawabannya adalah 130. Waktu tunggu bagi seorang apabila putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan selama 130 hari. Ini kalau Al-Qur'annya kan arba'ata asrota kan itu, 4 bulan 10 hari. Masa iddahnya ditinggal mati suami. Tapi kalau masa iddah perceraian 3 bulan atau 90 hari. Kalau ini jawabannya adalah 130 C berarti. 103 jawabannya adalah talak. 104 jawabannya isbat nikah. C. 105 jawabannya adalah salah satu pihak tidak mempunyai pekerjaan tetap. 105 jawabannya D. Salah satu pihak tidak mempunyai pekerjaan tetap. Kemudian soal 106 jawabannya B. Jawabannya B. 107 jawabannya adalah B juga. 108 jawabannya adalah semua benar. 109 jawabannya adalah C. Untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah wa warahmah. 110 adalah tempat tinggal istri. 111 adalah ikrar talak. 112 jawabannya B. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang penyelesaian perburuan. 113 jawabannya adalah H. Kemudian soal nomor 14 jawabannya C ya, Pengadilan Hubungan Industrial. Soal nomor 15 jawabannya B, PHK, Putusan Hubungan Industrial. Soal nomor 16 C, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Soal nomor 17 jawabannya adalah bipartit. A. Soal nomor 18 jawabannya 30 hari. C. Soal nomor 19 jawabannya adalah B. Tidak dikenakan biaya termasuk eksekusi yang nilai gugatannya di bawah 150 juta rupiah. Soal yang terakhir 120 jawabannya adalah C, yaitu risalah perundingan bipartit. Karena menyelesaikan terkait dengan perselisihan hubungan industri